萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah tawa Xiaoyan terdengar, Meng Li yang awalnya terbang ke arahnya di bawah pengaruh kekuatan isap tiba-tiba berhenti di udara. Sesaat kemudian, kekuatan dorong yang kuat sekali lagi melonjak dari telapak tangan Xiaoyan membentur punggung Meng Li. Ekspresinya menjadi pucat setelah diserang oleh dua kekuatan ini. Seteguk darah segera dimuntahkan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan langit berdesir. Sebuah kekuatan tak terlihat mengayunkan Meng Li ke dinding. Akhirnya dia mendarat dengan keras di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Tubuh Meng Li baru saja mendarat di tanah ketika tubuh Xiaoyan yang ada di halaman menghilang. Bola mata Muti dan yang lainnya seakan mau keluar ketika mereka melihat sosoknya. Bukankah kecepatan ini terlalu menakutkan? Gemuruh samar guntur bergema di halaman saat tubuh Xiaoyan menghilang. Sesaat kemudian, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit tepat saat Muti dan yang lainnya saling memandang. Tubuh manusia segera jatuh dari langit dengan keras dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya dengan keras menabrak tanah dan debu menyebar kemana-mana. Hanya bintang 3 doang. Jika aku mengizinkanmu untuk melarikan diri di depanku, bagaimana aku bisa berbicara tentang mengakhiri dendam dengan Yun Shan? Tawa lembut terdengar di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat pemuda yang membawa penggaris berat mengepakkan sayap api hijau gioknya saat dia perlahan melayang di udara. Debu berangsur-angsur berhamburan di halaman. Sosok Yun Fan perlahan terungkap. Namun pada saat ini penatua sekte Misi Cloud yang biasanya menyendiri menunjukkan wajah pucat pada saat ini. Masih ada sisa-sisa darah di sudut mulutnya. Kedua matanya membawa rasa takut dan tidak percaya saat dia melihat Xiaoyan yang di langit. Keduanya bahkan tidak bertukar lebih dari 30 bulan sebelumnya ketika dia turun ke dalam kondisi terluka parah. Xiaoyan, jika kamu membunuhku, pemimpin sekte Yun Shan pasti tidak akan melepaskanmu. Di masa lalu, kamu beruntung bisa melarikan diri hidup-hidup. Yun Fan melirik Meng Li yang nasibnya tidak diketahui di sudut tembok. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum mengejek. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sekelompok api hijau muncul dari telapak tangannya dengan jentikan jari. Suhu di sekitar seketika menjadi panas dan munculnya gugusan api ini. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klanku. Pembalasan ini adalah sesuatu yang aku minta mereka bayar berkali-kali lipat. Kedepannya, aku akan membunuh setiap anggota Sekte Mystic Cloud. Cepat atau lambat akan menjadi giliran anjing tua Yun Shan. Xiaoyan tertawa kecil. Dengan jentikan jarinya, kumpulan api meninggalkan tangannya dan menembak secara akurat ke arah Yun Fan yang ketakutan. Api hijau giok baru saja melakukan kontak dengan tubuh Yun Fan yang terbakar. Yun Fan yang sudah terluka parah tidak punya waktu untuk menggerakkan Doki untuk melawan suhu tinggi yang menakutkan ini. Tubuhnya meletus menjadi abu hitam hangus di tengah suara yang rendah dan dalam. Suara halaman benar-benar sunyi saat mereka melihat tumpukan abu hitam hangus di tanah. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan angin bertiup, menyebarkan abu hitam hangus di tanah. Sayap api hijau giok di punggung Xiaoyan perlahan menghilang. Kakak Muti, kita belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu baik-baik saja?
Kaki Xiaoyan mendarat di tanah. Rasa dingin di wajahnya langsung menghilang saat senyuman hangat sekali lagi memenuhi pemuda itu dengan sinar matahari. Namun tidak ada yang akan berpikir bahwa pemuda ini adalah orang yang berhati lembut setelah adegan sebelumnya. Senyum kaku terungkap di wajah Muti ketika dia mendengar suara Xiaoyan. Dia juga sepertinya merasakan sesuatu saat dia segera mengusap wajahnya. Saat itulah dia berbicara dengan senyum pahit. Apakah kamu benar-benar Xiaoyan? Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Dia menyeringai dan berkata, apakah ada orang lain di dalam kekaisaran Jiama yang berani menyebut dirinya Xiaoyan? Muti menganggukkan kepalanya dengan sikap malu. Memang nama Xiaoyan pada dasarnya telah menjadi kata yang tabu di dalam kekaisaran Jiama selama beberapa tahun ini. Ini semua karena sekte besar itu sangat membenci nama ini. Kakak Muti, terima kasih banyak untuk masalah ini. Xiaoyan perlahan berjalan menuju Muti dan tersenyum saat dia berbicara. Para penjaga di samping segera tegang. Tangan mereka sedikit gemetar saat memegang senjata. Mereka baru saja menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri seorang elit doang berakhir karena pemuda ini. Muti melambaikan tangannya dan menyebarkan penjaga memalukan di sekitarnya. Hanya pada saat ini Muti dapat sepenuhnya merasakan bahwa masalah yang baru saja terjadi adalah kenyataan dan bukan ilusi. Namun kenyataan ini terlalu sulit dipercaya. Saudara Xiaoyan, sebenarnya aku telah menerima pesan dari klanku. Saat itu agar aku diam-diam memberikan bantuan jika memungkinkan. Namun aku pikir itu tidak akan menjadi hal yang sulit bagimu untuk meninggalkan Zengui Pass mengingat kekuatanmu saat itu. Klanmu ya? Xiaoyan akan mengingatnya. Xiaoyan tersenyum dan menunjuk ke arah luar rumah gubernur kota. Dia berkata, aku minta maaf karena seranganku terlalu kuat. Kamu mungkin akan membersihkan tempat ini sendiri. Muti mengendus bau darah yang menyebar dari luar. Dia langsung tertawa getir. Orang ini memang bukan lagi pemuda yang sentimental dan lembut di masa lalu. Kali ini, aku takut sekte misi Cloud benar-benar akan terbalik dengan intensitas yang lebih besar karena pemuda ini. Saudara Xiaoyan, apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih atas campur tanganmu hari ini. Jika tidak, kemungkinan trik Mengli akan berhasil. Muti berbicara dengan tulus saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan ekspresi serius. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menyilangkan jari dan berkata dengan lembut, aku belum pernah ke Kaisaran Jiama selama 3 tahun. Bisakah aku meminta kakak laki-laki Muti untuk memberitahuku tentang situasi saat ini di dalam Kekaisaran Jiama? Kekaisaran Jiama telah sangat penting selama beberapa tahun ini. Semua masalah ini disebabkan oleh sekte Misty Cloud. Muti mengerutkan alisnya dan menghela nafas. Dia segera berkata kepada Xiaoyan, ini akan menjadi cerita yang panjang. Jika saudara Xiaoyan tidak terburu-buru untuk pergi, silakan masuk ke rumah dan izinkan aku untuk memberitahumu secara detail. Xiaoyan merenung sejenak setelah mendengar ini. Namun dia tidak menolak tawaran tersebut. Sekarang dia kembali ke dalam kekaisaran. Yang paling penting adalah memahami situasi di dalam kekaisaran. Kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Muti. Muti segera bersukacita saat melihat Xiaoyan tidak menolaknya. Dia buru-buru mengundang Xiaoyan ke aula. Dia jelas mengerti bahwa masalah Xiaoyan kembali ke Kaisaran Jiama menyebar itu pasti akan menjadi peristiwa besar dan paling sensasional di Kekaisaran Jiama. Menjadi tuan rumah, Muti mengatur pengaturan tempat duduk untuk Xiaoyan dan kelompoknya di dalam aula yang luas di rumah gubernur kota, sebelum dia kembali ke kursinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memerintahkan para pelayan wanita untuk menyajikan teh. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan saudara Xiaoyan benar-benar mencapai level ini 3 tahun setelah kita berpisah. Muti mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum dia tertawa. Tatapannya segera menyapu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya yang berada di samping Xiaoyan tanpa meninggalkan jejak.
Dia merasa hatinya agak gelisah. Dia jelas mengerti bahwa hal yang paling menakutkan dari kembalinya Xiaoyan kali ini bukanlah dirinya yang luar biasa kuat, tetapi orang-orang kuat yang dia kumpulkan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Siapapun dari orang-orang ini yang duduk di sini, kemungkinan akan cukup kuat untuk bersaing dengan 10 kuat kekaisaran. Xiaoyan tersenyum tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara. Kakak Muti, tampaknya kekaisaran Jama tidak terlalu damai dalam beberapa tahun ini. Muti tertawa getir saat mendengar ini. Dia menghela nafas. Memang tidak terlalu damai. Semua ketegangan ini disebabkan oleh sekte Misty Cloud. Muti meminum seteguk teh dan membasahi tenggorokannya. Dia sepertinya memilah kata-katanya. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah kamu meninggalkan kekaisaran Jama, sekte Misty Cloud telah mengubah gaya menyendiri di masa lalu. Tidak hanya merekrut murid dalam jumlah besar, tetapi juga menunjukkan jejak penyebaran muridnya ke semua kota utama di dalam kekaisaran. Kemungkinan keluarga kekaisaran dan 3 klan besar telah merasakan tindakan kecil mereka ini. Namun karena kekuatan menakutkan Yunshan, tidak ada orang yang berani mengatakan apapun. Sekte Misty Cloud juga menjadi sedikit sombong. Tatapan Muti diam-diam menatap Xiaoyan setelah berbicara sampai saat ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Setelah itu, mereka memulai pemusnahan klan Xiao. Masalah ini menyebabkan keributan di dalam kekaisaran saat itu, tetapi tidak menimbulkan hambatan apapun bagi mereka. Tangan yang digunakan Xiaoyan untuk memegang cangkir teh sedikit menegang. Matanya yang hitam pekat perlahan menyempit saat kilatan samar dan dingin melintasinya. Muti terkejut saat melihat sikap tenang Xiaoyan. Dia segera memahaminya. Sepertinya pemuda di depannya ini sudah menyadari hal ini. Apakah kakak Muti tahu di mana sisa anggota klan Xiao? Xiaoyan menggosok cangkir teh saat dia berbicara dengan lembut. Aku juga tidak terlalu yakin tentang ini. Saat itu, jejak klan Xiao benar-benar hilang setelah masalah itu terjadi. Namun, jika saudara Xiaoyan ingin mencarinya, aku menyarankanmu untuk melakukan perjalanan ke klan primer. Mereka mungkin tahu sesuatu. Muti menggelengkan kepalanya dan segera menyuarakan pikirannya. Klan primer ya? Xiaoyan mengangguk. Tampaknya dia harus pergi dan mencari Hai Bodong untuk mengetahui keberadaan kakak laki-laki dan yang lainnya. Saat ini klan primer sudah sepenuhnya dalam kendali Yafei Xiaoji. Wanita ini mungkin masih muda, tapi kemampuannya itu adalah sesuatu yang bahkan sesepuh klan kita telah diam-diam memuji berulang kali. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah mengubah klan primer menjadi klan 3 besar. Orang tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Muti tersenyum dan menjelaskan sekali lagi. Kakak Yafei. Xiaoyan terkejut saat mendengar nama ini yang tersimpan jauh di dalam pikirannya. Senyuman hangat segera muncul di sudut mulutnya. Itu semua berkat klan primer dan intervensinya saat dia dikejar oleh sekte Misty Cloud, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bantuan terhadapnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Xiaoyan. Sungguh tak terduga bahwa dia mampu mengendalikan klan primer di tangannya. Aku agak meremehkannya di masa lalu. Xiaoyan mengusap hidungnya dan tertawa pelan. Dia dengan jelas memahami betapa sulitnya bagi seorang wanita, terutama yang tidak memiliki bakat luar biasa dalam hal pelatihan Douqi, untuk mengendalikan orang-orang dari seluruh klan di dunia ini yang diperintah oleh Douqi. Muti tersenyum. Dia tampak bertanya secara acak. Kakak Xiaoyan kembali, sepertinya akan ada aktivitas yang cukup besar kan? Aku hanya akan menentang sekte Misty Cloud. Xiaoyan berbicara dengan senyum tipis. Tatapannya mengarah ke Muti saat dia tiba-tiba berkata, apakah kakak Muti memiliki informasi tentang Yunshan? Muti tercengang saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena malu saat dia berkata, bagaimana aku bisa memahami seseorang ahli tingkat itu? Namun, aku kadang-kadang bisa mengumpulkan sesuatu dari rumor di antara sesepuh di klan.
Sepertinya Yunshan saat ini bahkan lebih kuat dari dia 3 tahun yang lalu. Xiaoyan juga tidak berdaya menghadapi kata-kata yang pada dasarnya tidak berguna ini. Tatapannya melihat riak kecil yang menyebar di dalam cangkirnya. Wajah yang mulia, anggun, dan cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Berbagai senyum marah di antara dahinya menyebabkan suasana hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi kacau. Garis retak kecil terbentuk pada cangkir teh di tangannya karena kekuatan besar yang dia pancarkan. Semua orang di aula memiliki wajah tercengang saat mereka melihat Xiaoyan yang auranya mulai naik. Semuanya menjadi bingung. Kakak ketiga, ada apa? Xiaoli yang duduk paling dekat dengan Xiaoyan buru-buru memegang Xiaoyan dan bertanya. Aku baik-baik saja. Xiaoyan berangsur pulih setelah ditanya oleh Xiaoli. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan jantungnya yang kacau. Dia melambaikan tangannya dan bertanya, "Itu benar, Kakak Muti. Apakah kamu tahu siapa saat ini yang mengendalikan sekte Mystic Cloud?" "Siapa lagi yang bisa? Tentu itu Yunshan." Muti merentangkan tangannya dan berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan akhirnya dia mengucapkan nama yang telah dia tolak selama 3 tahun. "Bagaimana dengan Yun Yun? Sepertinya dia adalah pemimpin dari sekte Mystic Cloud, kan?" "Pemimpin sekte Yun Yun?" "Yunshan mencopot posisinya sebagai pemimpin sekte tidak lama setelah kamu meninggalkan Kekaisaran Chiama. Setelah itu dia tidak lagi mengatur masalah di dalam sekte tersebut. Saat ini, semua otoritas dalam sekte Mystic Cloud dikelola oleh Yunshan." Muti menyuarakan pikirannya. Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia menghela nafas lega tanpa menyadarinya. Tindakan sekte Mystic Cloud saat ini sebagian besar dapat dikreditkan ke Yunshan. Terlebih lagi dengan melihat apa yang terjadi di Zengui Pass kali ini, kemungkinan mereka akan memulai aktivitas besar selama periode waktu ini. Muti perlahan berkata, "Jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan akan ada keributan bahkan di keluarga kekaisaran. Melihat semua aktivitas ini, tampaknya situasi yang tertulis di surat yang diberikan oleh sesepuh di klan kepadaku adalah benar." "Situasi apa?" Xiaoyan terkejut saat dia bertanya. Wajah Muti tegang, dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Sesaat kemudian sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. "Sepertinya sekte Mystic Cloud ingin menyerang 3 klan besar kami." Xiaoyan mengerutkan alisnya. Apakah mereka benar-benar berniat untuk melenyapkan semua faksi di dalam Kekaisaran Chiama? Tentu saja, saat ini tidak pasti apakah mereka akan menyerang klanmu dan klan Nalan. Namun ada satu hal yang pasti, mereka pasti akan mulai dengan klan primer dalam waktu singkat. Muti berbicara dengan ekspresi serius. "Mengapa?" "Kakak Xiaoyan pasti tahu sesuatu tentang ini. Orang tua Hai Bodong dari klan primer memiliki hubungan yang cukup dalam denganmu. Saat itu, klan primer bahkan diam-diam membantumu ketika kamu dikejar oleh mereka. Hanya karena inilah klan Xiao tidak sepenuhnya tersingkir. Meskipun klan primer bertindak sangat rahasia ketika mereka melakukan semua gerakan, sepertinya sekte Mystic Cloud akan menyadarinya bahkan jika aku mengetahui sesuatu. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekte Mystic Cloud tampaknya sangat tertarik pada klan Xiao dan telah berulang kali mencari mati-matian sisa anggota klan Xiao. Namun, upaya mereka sia-sia. Dari kelihatannya, sekarang ini pasti karena taktik rahasia dari klan primer. Oleh karena itu, jika mereka ingin menemukan sisa anggota klan Xiao, klan primer yang merupakan pelindung mereka pasti akan menjadi target sekte Mystic Cloud. Muti tersenyum membelai dagunya dan menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dari kelihatannya, dia harus bergegas ke ibu kota secepat mungkin. Jika tidak hanya klan primer akan berakhir dalam masalah yang sama dengan klan Xiao. "Kakak Muti, aku harap kamu tetap merahasiakan kepulanganku ke Kekaisaran Chiama. Selain itu, kamu harus memberitahu bawahanmu untuk tidak membocorkan informasi apapun. Jika tidak, itu akhirnya menyebar ke telinga sekte Mystic Cloud. Kemungkinan besar mereka akan meneruskan rencana mereka dan meningkatkan pertahanannya." "Ya, tidak masalah." Muti mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berkata
akan menunda melaporkan apa yang terjadi di perbatasan kepada keluarga kekaisaran selama beberapa hari. Kalau begitu, terima kasih banyak Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk pergi ke ibu kota? Muti buru-buru berdiri dan bertanya ketika dia melihat Xiaoyan melakukan hal yang sama. Kami terdesak waktu. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Aku akan datang dan mengobrol dengan kakak Muti setelah semuanya beres. Xiaoyan tersenyum mengangguk dan memberikan jawabannya. Muti hanya bisa menganggukkan kepalanya dan secara pribadi mengirim Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari aula. Xiaoyan dan yang lainnya melintas saat meninggalkan aula saat mereka bergegas ke Tiger Eagle Beast yang tetap di udara. Xiaoyan berdiri di atas kepalanya yang besar dan menangkupkan tangannya ke arah Muti di bawah. Dia berbicara dengan suara nyaring dan jelas. Kakak Muti, kamu bisa datang dan menemukan aku jika kamu memiliki masalah di masa depan. Saudara Xiaoyan, jaga dirimu dalam perjalananmu ke ibu kota. Jika memungkinkan, jagalah klanmu. Aku akan selalu berterima kasih. Muti tertawa saat dia berbicara dengan tulus kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan Tiger Eagle Beast mengeluarkan raungan rendah, membawa angin liar saat ia dengan cepat naik lebih tinggi ke udara dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang di cakrawala. Muti menghela nafas pelan saat dia melihat Xiaoyan dan yang lainnya menghilang ke cakrawala. Dia tahu bahwa ibu kota yang sudah bergejolak mungkin akan benar-benar terbalik dengan kedatangan kelompok Xiaoyan. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.